Selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita masih dengan guru kita ini Bang Mumu, Masya Allah, yang menginspirasi. Tadi kau juga penasaran dengan kondisi seperti beliau ini dan prestasinya. Pernah nggak ada yang nawarin atau ngebikinin kaki prostetik gitu, yang kaki palsu gitu? Atau bahkan sengaja pernah nyari pengen pakai kayak gitu, cobain. Ada yang nawarin dan ya, kita udah dibeliin terima. gitu, dikasih. Dibeliin gitu. Terus kenapa nggak dipakai? Karena udah terbiasa kayak gini, terus ngeri juga ya. Jadi kayak tinggi banget gitu. Jadi gitu. tinggi banget, terus ngeri yang namanya kan alat dipasang di tubuh ya buat nopang badan kita gitu. Takutnya lepas, jatuh kan malah cedera gitu. Iya kan dengan kaki ya kayak berasa aduh asal lebih tinggi nih. Ya sekalinya jatuh ya makin tinggi, jatuhnya juga kan makin sakit juga. Makin sakit. Jadi aslinya mah ada di rumah. Asli ada. Tapi nggak dibawa. Enggak dibawa. Ya udah ya. Dan juga mungkin juga ya sudah berdamai ya nggak udah. Kenapa emang saya begini ya tetap bisa berprestasi ya nggak. Iya. Untuk keseharian berarti katanya sekarang sudah kerja sebagai pegawai swasta. Kuliah jurusan? Jurusan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa dan lulus tahun 2024. 2024. Iya. Sekarang udah gitu langsung kerjaan yang sekarang kerja sebagai pegawai swasta. Sebelumnya jadi guru dulu. Sempat jadi guru. Kerja yang sekarang sudah berapa lama nih? Setahun jalan. Ya di dunia keuangan ya, di dunia perbankan dan sudah jadi pegawai di situ. Gimana itu teman-teman kerja? Pernah ada yang jahat gak mulutnya, zalim? Oh enggak, pada baik. Pada baik ya. Iya, pada baik. Cuman ada pengalaman unik. Jadi Apa tuh, gimana? ada temen dari Sidoarjo, dia kaget. Oh, disabilitas tuh kerja ya ternyata gitu. Ya bisa dong kerja. Ya mungkin dia referensinya mungkin disabilitas yang ngamen, yang minta-minta. Iya. Dia mainnya kurang jauh lah ya. Kurang jauh. Jadi akhirnya begitu ngelihat yang gini kaget gitu kan. Nah, ya gitulah. Itulah pentingnya main yang jauh ya. Jadi pengalamannya banyak dan lebih bijak juga ya. Iya. Berarti itu profesi yang tetap ya, yang berarti tiap hari dilakuin, hari kerja, Senin sampai Jumat. Di luar itu baru tadi aktif di yang bantu-bantu yang komunitas dan yang lain-lain. Iya. Wih, padat kegiatannya nih, Masya Allah. Terus target ke depan rencana ada nggak yang masih belum tercapai atau target ke depan mau ngapain? Mau nikah sih. Amin ya rabbal alamin. Tenang, kita ditonton silakan bagi penonton. Apa Instagramnya? Apa Instagramnya? Mue Casper 1. Wah, ada Caspernya kan, hantu yang baik, tapi ini masih hidup nih. Jadi hantu ya. Silakan buat penonton TV One se-Indonesia yang ingin menjadi wanita hebat tersebut, mendampingi pria hebat seperti beliau, jangan ragu. Sekalian ya nggak? Alhamdulillah. Ditarget nggak sama orang tua kapan harus nikah? Ya kalau bapak sih bilangnya secepatnya ya. Secepatnya. Ayah ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mereka dari kecil gimana, selalu dukung, selalu. Alhamdulillah support. Bahkan bapak tuh kalau setiap hari Jumat tuh nggak pernah ninggalin saya. Laki-laki kan sholat Jumat wajib ya. Cuman nggak malu lah buat bawa anaknya ke ke tempat ramai gitu ya. Bahkan bersedia buat gendong saya ke masjid yang jauh banget gitu. Terus ketika saya ditaruh di pelataran masjid, yang selalu saya ingat tuh bapak bilang gini, jangan pernah nunduk, katanya. Kamu sama aja kok sama yang lain. Seperti itu. Dan iya, terus ibu juga pernah ngomong, dewasa ini sih ya ngomongnya, ibu nyampein katanya kalau misalkan saya ketika di rahim itu menjawab ketika ditanya Allah bersedia atau tidak lahir dengan kondisi seperti ini, mungkin Allah bisa ngambil saya segera mungkin. Kata kamu siap buat hidup dengan kondisi seperti ini, makanya Allah kasih waktu yang lama buat kamu. Ditanamkan mindset bahwa ini pilihan kita, Allah nggak akan membebani di luar kemampuannya, dan ini diujikannya kepada Bang Mumu karena sudah ditanya Allah bahwa kita sanggup, bahwa Bang Mumunya sanggup, dan terbukti sekarang benar-benar sanggup. Keren, Masya Allah. Coba lihat ke kamera, kalau ada yang mau disampaikan ke ayah, ibu. Bapak, mama, sehat. Kemarin ayah sudah ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Insya Allah, mama nanti kalau Adir punya rezeki, amin. Kita berangkat bareng. Amin. Sekeluarga Allah undang ke Tanah Suci, bismillah. Sekeluarga dikumpulin di sana. Dan semoga Allah merahmati keluarga ini, Insya Allah.
nggak mungkin jadi anak yang bisa sehebat ini dalam kondisi seperti ini kalau bukan dari orang tua yang luar biasa. Saya penasaran pengen ketemu ayah ibunya beliau ini justru ya. Terakhir juga ini dong motivasi kepada teman-teman yang mungkin juga diuji kekhususan oleh Allah terlahir dengan kondisi seperti apapun itu, bantu dimotivasi mereka juga. Buat teman-teman penyandang di seluruh Indonesia, kalau ini loh saya, Mumu, dengan fisik yang seperti ini, saya bisa sampai ke titik seperti ini bukan dengan berdiam diri di rumah saja gitu ya. Tapi kita coba manfaatkan pemerintah sekarang sudah punya regulasi. Lapangan pekerjaan juga lebih terbuka ya buat teman-teman penyandang disabilitas. Ayo manfaatkan itu dengan teman-teman juga meningkatkan skill teman-teman gitu ya. Jangan malas. Belajar, nggak ada alasan lagi untuk nggak punya biaya buat lanjut kuliah karena ada beasiswa khusus penyandang disabilitas gitu ya. Masya Allah. Jadi semangat belajar, insya Allah Allah bersama orang-orang yang mau berusaha dan berjuang keras. Masya Allah. Makasih banyak Bang Mumu, Masya Allah. Dan ternyata Alhamdulillah beliau juga bisa menjadi saksi bahwa ya begitulah pemerintah juga di dalamnya ada banyak orang dan terbukti banyak juga orang-orang baik di dalamnya yang tadi ya menyediakan bantuan. Iya sih di luar sana masih ada segelintir oknum yang merusak, tapi Koko yakin masih lebih banyak orang baik. Ya. Kalau kita nggak bisa nemuin orang baik tersebut, kita yang jadi orang baiknya. Dan inilah Muntazir yang artinya pemberi peringatannya. Itu ayah yang ngasih nama. Bismillah, mudah-mudahan kita semua bisa jadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya. Sekali lagi masih banyak. Alhamdulillah inspirasinya. Itulah pemirsa hikmah yang kita bisa ambil dari episode kali ini. Kita nanti akan mengambil sekian banyak episode lainnya dan hikmah-hikmah selanjutnya tentu di episode selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya. Untuk itu sampai jumpa di episode selanjutnya di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.